membacakan siaran pers ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selatan dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 3 Bapak Sufriyadi Arif SPD, Pak Kombes Pol Ardiansah SIKMH. Yang keempat, Bapak Kepala Kantor Wilayah Dirjen. Akhir bulan Mei sampai dengan Juni kami telah berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkotika jaringan internasional. Bapak dan Ibu turut menyaksikan tersangka di belakang yang kami hadirkan. Dengan kejadian di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan rute Kuala Lumpur Makassar atau KUL UPG yang ditindaklanjuti dengan pengembangan kontrol delivery bahwa terdapat 8 pelaku berinisial VH, M, AN, KT, SR, H, S, dan JS dengan barang bukti narkotika golongan 1, metamfetamin atau sabu seberat kurang lebih 2024 gram. 2024 gram dengan perkiraan nilai barang mencapai 2,42 miliar rupiah. Dari operasi gabungan ini ditaksir berhasil menyelamatkan sebanyak kurang lebih 10.000 jiwa generasi bangsa. Dari keempat penindakan tersebut bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar. Setelah dilakukan profiling terhadap 4 orang penumpang yang menggunakan penerbangan Air Asia AK334 dan Malaysia Airlines MH847 yang bersangkutan diduga membawa narkotika. Berbekal hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan wawancara dan pemeriksaan mendalam berupa body checking, pemeriksaan badan, dan pemeriksaan barang bawaan penumpang. Hasil dari pemeriksaan mendalam ditemukan adanya kegiatan penyelundupan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin yang disembunyikan dengan metode body stripping. Media, kami harap untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan awak media, tadi barusan kita simak bersama Pak Kakanwil Bea Cukai Sulbaksel, Pak Jaka Kusmartarta menyampaikan press release terkait dengan tangkapan narkoba. Jadi tangkapan narkoba ini merupakan tangkapan terkait dengan sindikat internasional dari Malaysia hingga ke kota Makassar. Kemudian terdapat 4 kali penindakan dimulai dari tanggal 23 Mei, kemudian 27 Mei sampai 14 Juni. Tadi kita simak bersama jumlah pelaku sampai 8 orang. Ya, jadi ada beberapa yang laki-laki dan perempuan. Kemudian modus operandinya
ditaruh di pembalut, kemudian pembalut itu dipakai dalam si wanita tersebut. Ada juga yang modusnya ditaruh di dalam sepatu. Kita tahu sendiri sepatu atau sendal itu kan ada sol atas sama sol bawah. Dan di dalam itulah ditaruh sabu tersebut. Totalnya sejumlah 2024 gram atau 2 kilo lebih. Kalau yang perempuan sendiri perannya apa, Pak? Ya, jadi yang perempuan itu sebagai carrier atau sebagai pembawa. Karena dia memasukkan dalam pembalut itu dipakai di pakaian dalam wanita tersebut. Kemudian yang laki-laki tadi itu istilahnya anggota tim mereka. Sehingga kita akan lakukan kontrol delivery dari mulai mendarat di Sun Hasanuddin sampai ke Kendari. Nah, kita bisa ambil tersangkanya sehingga totalnya 8 orang. Kalau 8 orang itu warga Makassar atau di luar Makassar? Untuk warganya masih dalam pendalaman lebih lanjut. Saya belum tahu yang bersangkutan KTP-nya, KTP mana, kita masih nanti teman-teman yang dari bidang pengawasan yang melakukan wawancara. Kalau mereka sendiri sering melakukan atau Nah, ini baru? ini masih dalam rangka pendalaman, kan perlu diwawancara dulu, kemudian teman-teman BNN, Badan Narkotika Nasional yang provinsi itu juga melakukan pendalaman wawancara apakah ini yang pertama kali bagi mereka atau mungkin sudah masih pendalaman. Ya. Itu pengintainya sejak berapa lama, Pak? Nah, jadi kan kita ada namanya alat atau aplikasi untuk memantau pergerakan penumpang yang dicurigai. Itu sudah untuk berapa lamanya saya pastinya masih belum tahu. Nanti mungkin saya akan konfirmasi ke teman-teman di pengawasan. Selain bea cukai ada dari pasukan? Selain dari bea cukai, kenapa? Maksudnya untuk penangkapan? Iya, jadi antara bea cukai kerjasama dengan BNN juga dengan kepolisian juga. Apalagi sampai kita kan menyangkut pergerakan sampai keluar kota, sampai ke Kendari, kayak gitu. Jaringan internasional ya. Jaringan internasional ya, karena barang ini kan berasal dari Malaysia ya. Berarti ada perlawanan, Pak, untuk penangkapannya? Setahu saya tidak ada. Ya. Ini baru pertama kali atau sudah sering kejadian seperti ini, Pak? Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan pernah kita lakukan, pernah ada pemasukan. Jadi ya tergantung memang analisa kita juga. Analisa kita melihat ada yang mencurigakan, kita lakukan suatu penindakan. Kayak gitu. Tapi kalau untuk tahun 2025 ini yang pertama. Tahun 2025 langsung 4 penangkapan.